Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai awal kedatangan Jepang di Indonesia. Sebelum Jepang memasuki negara-negara di Asia Pasifik, Jepang terlebih dahulu melakukan serangan kepada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Baru setelah itu, Jepang melakukan serangannya ke negara-negara Asia Pasifik lagi. Pada Januari 1942, Jepang mulai memasuki Indonesia melalui Tarakan di Kalimantan Timur, kemudian bersama dengan Balikpapan. Pada bulan Februari 1942, Jepang melakukan serangan ke Pulau Jawa. Pada saat itu, Belanda melakukan pertahanan diri dengan cara membentuk tentara Komando Gabungan Serikat yang disebut ABDACOM, atau kepanjangannya adalah American British Dutch Australian Command, yang bermarkas di Lembang. Setelah pertempuran di Laut Jawa, akhirnya pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, dan pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang bisa memasuki Batavia. Akhirnya setelah kejadian-kejadian itu, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang ditandatangani di Kalijati, Subang, dan dengan itu berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian kedatangan Jepang itu disambut bahagia oleh rakyat Indonesia. Bahkan pada saat itu, Jepang disebut dengan saudara tua, dan pada saat kedatangannya, Jepang disambut dengan ucapan Banzai, Banzai. Selain itu, Jepang juga memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi Indonesia. Di antaranya adalah bendera Indonesia yang boleh dikibarkan di bawah bendera Jepang. Di lain itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya juga boleh dinyanyikan di radio-radio. Tapi setelah lagu Kimigayo atau lagu kebangsaan Jepang. Selain itu, propaganda-propaganda yang dilakukan Jepang untuk menarik hati rakyat Indonesia adalah propaganda Gerakan 3A, yang mana menunjukkan bahwa Jepang akan membantu Indonesia dalam Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, setelah Jepang melakukan propaganda-propagandanya, Jepang akhirnya membentuk pemerintahan di Indonesia. Ada dua pemerintahan yang dibentuk. Pertama adalah pemerintahan militer, dan yang kedua adalah pemerintahan sipil. Pemerintahan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia adalah 3, yaitu pemerintahan Angkatan Darat untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi, kemudian pemerintahan Angkatan Darat di Jawa, Madura, yang pusatnya di Jakarta, yang kemudian pemerintahan Angkatan Laut yang meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Untuk pemerintahan sipil, Jepang membentuk pemerintahan Shu yang dipimpin oleh seorang Shuchokan. Shuchokan memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda, meliputi kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Di bawah kepemimpinan Shu terdapat yang lainnya, seperti Chokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Chokan Kanbo memiliki 3 bagian, yaitu Naiseibu bagian pemerintahan umum, Kaisaibu bagian ekonomi, dan Keisatsubu atau bagian kepolisian.
Ditambah lagi ada daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Tokubet Sushi atau Kuta Istimewa, seperti yang terjadi di Jogja dan di Solo. Selain itu ada lagi kota istimewa adalah Batavia sebagai pusat dari pemerintahan sipil Jepang di Indonesia. Terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Semoga kalian tetap menghargai sejarah dan tetap rajin belajar dan juga menjaga kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih. Bye-bye.